Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, saudara-saudara sekalian, berikut akan dijelaskan tentang kunci jawaban ujian tengah semester Fisika Dasar 2 jurusan Teknik Pertambangan FTKE yang telah dilaksanakan pada hari Senin 25 April 2022. Untuk mengunduh soal secara lengkap, silahkan Anda semua bisa melihat dari Google Classroom, kemudian melihat kembali soal-soal yang disajikan dalam ujian tersebut. Berikut ini itu kami hanya menjelaskan secara ringkas kunci jawaban dari UTS tersebut. Ada 5 soal, masing-masing mempunyai bobot 20%. Kemudian satu soal kalau lengkap jawabannya benar akan mendapatkan 100 poin masing-masing soal. Nah, soal nomor 1 secara ringkas saya akan jelaskan. Ada gas yang berada di dalam tangki truk yang volumenya adalah 24.000 liter, kemudian tekanan sebesar 24 atmosfer, dan temperatur pada saat itu sebesar 15 derajat Celcius, berisi gas nitrogen. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah berapa massa dari gas yang ada di dalam tangki tersebut. Kemudian yang kedua adalah berapa tekanannya ketika temperatur udara di sekitarnya, yaitu di sekitar tangki dan tentu saja sama dengan di dalam tangki, yaitu sebesar 40 derajat Celcius. Yang semula temperaturnya 15 derajat Celcius. Kemudian yang ketiga adalah pada saat temperaturnya 40 derajat Celcius terjadi kebocoran tabung atau kebocoran tabungnya. Nah, kemudian pada saat berhenti bocor itu berapa massa gas yang masih tersisa di dalam tabung kalau tekanan udara luar sebesar 1 atmosfer. Nah, baik, jadi penyelesaian dari persamaan tersebut adalah untuk menjawab pertanyaan bagian A, massa gas yang ada di dalam tabung, kita menggunakan persamaan umum gas ideal, yaitu menggunakan persamaan P kali V sama dengan N kali R kali T. Jadi N adalah jumlah molnya, itu sama dengan P kali V dibagi dengan R kali T, di mana P adalah tekanan sebesar 24 atmosfer diketahui, kemudian volume dari tangki V1 sama dengan 24.000 liter, sedangkan R adalah konstanta umum gas, ini diketahui sebesar 0,082 liter atmosfer per mol Kelvin, kemudian temperaturnya adalah 15 derajat Celcius, harus kita ubah menjadi skala Kelvin, yaitu ditambah 273. Jadi nilainya menjadi 288 Kelvin. Nah, kalau dari persamaan ini kita hitung, maka akan diperoleh jumlah mol gas yang ada di dalam tangki sebesar 24,4 kali 10 pangkat 3 mol. Nah, sedangkan massa gasnya itu kita menggunakan persamaan M sama dengan N kali MR. MR adalah berat molekul, karena gasnya adalah nitrogen, berarti N2, maka berat molekulnya adalah 28 gram per mol, karena berat atom N adalah 14. Nah, sehingga massa gas tadi sama dengan N dikalikan berat molekulnya, yaitu 24,4 kali 10 pangkat 3 mol dikalikan 20 gram per mol. Nah, sehingga ketemu 683 kali 10 pangkat 3 gram atau 683 kilogram. Nah, itu pertanyaan bagian A. Kemudian pertanyaan bagian B, kalau temperatur tangki dan sekitarnya menjadi 40 derajat Celcius, kita konversi ke dalam skala Celcius menjadi 40 plus 273 sama dengan 313 Kelvin. Nah, maka dianggap dengan volume tangki tidak berubah, maka prosesnya bisa dianggap sebagai proses yang isokoris atau isovolum, sehingga berlaku persamaan Gay-Lussac, P1 per T1 sama dengan P2 per T2, atau P2-nya sama dengan P1T2 dibagi dengan T1, yaitu P1-nya 24 atmosfer, kemudian temperaturnya 313 Kelvin setelah dikonversi, kemudian temperatur semula 288 Kelvin.
Nah, sehingga kalau kita hitung itu ketemunya 26,1 atmosfer. Nah, sedangkan bagian C, ketika temperatur 40 derajat Celcius, tangkinya bocor, kemudian tekanan udara luar sebesar 1 atmosfer. Nah, karena yang ditanya adalah bagian yang bocor keluar seberapa banyak, maka yang bisa kita hitung semula adalah gas yang tersisa di dalam tangki dulu, yaitu pada kondisi temperaturnya masih 40 derajat Celcius. Nah, maka berlaku persamaan P2V2 sama dengan N2 kali RT2. Jadi N2 ini adalah jumlah mol yang tersisa di dalam tangki, itu sama dengan P2, V2 per R kali T2. Tekanannya sama dengan tekanan udara luar 1 atmosfer ketika bocornya berhenti, kemudian volume tetap karena gas senantiasa memenuhi ruangan 24.000 liter, kemudian R adalah 0,082 liter atmosfer per mol Kelvin dikalikan temperaturnya 13 Kelvin. Nah, ini kalau kita hitung nilainya menjadi 935 mol. Nah, berapa massa yang masih tersisa di dalam? Maka menggunakan persamaan M sama dengan N dikalikan MR berat molekul sama dengan 935 mol dari 935 mol dari sini dikalikan berat molekulnya 28 gram per mol. Itu kalau kita hitung ketemunya 26,2 kali 10 pangkat 3 gram atau 26,2 kilogram. Nah, itu adalah yang tersisa di dalam. Nah, sehingga yang telah bocor keluar itu sebesar delta M, selisihnya sama dengan M1 massa mula-mula sebelum bocor dikurangi dengan massa yang tersisa di dalam tangki. Jadi sama dengan 683 kg dikurangi 26,2 kg yang tersisa dalam tangki, yaitu ketemunya 656,8 kg. Nah, ini kalau Anda menjawab benar untuk semua komponen yang ditanyakan dari soal bagian A, B, dan C, maka nilai totalnya adalah 100 poin ya. Ini soal nomor 1. Nah, kita akan lanjut ke soal nomor 2. Jadi soal nomor 2 ini secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut. Jadi ada kalorimeter yang telah berisi air dan bersuhu sebesar 20 derajat Celcius. Massa air yang ada di dalam kalorimeter sebanyak 250 gram. Kemudian diambil sepotong es dari freezer kulkas yang temperaturnya sama dengan min 10 derajat Celcius, kemudian dicemplungkan ke dalam kalorimeter. Setelah diaduk terjadi kesetimbangan, ternyata es yang belum melebur atau yang tersisa itu sebesar 15% dari jumlah es secara keseluruhan. Nah, berarti bahwa yang sudah melebur itu 85% dari es secara keseluruhan. Nah, kalau diketahui panas jenis dari kalorimeter sendiri sebesar 50 kalori per derajat Celcius, yang ditanyakan ada 2. Yang pertama adalah massa es yang ditambahkan berapa. Kemudian yang kedua adalah jumlah air yang ditambahkan agar 15% sisa es tadi semuanya melebur menjadi air pada suhu 0 derajat. Nah, jadi untuk menyelesaikan soal ini, kita menggunakan persamaan asas Black, bahwa jumlah kalori yang dilepaskan sama dengan yang diserap. Jadi yang menyerap kalor adalah esnya ini. Kemudian yang melepaskan kalor adalah air dan kalorimeternya. Nah, es menyerap kalor digunakan untuk apa saja? Digunakan untuk menaikkan temperatur dari min 10 derajat Celcius menjadi 0 derajat, masih berupa es. Kemudian dipakai untuk meleburkan 85% es, karena 15%-nya masih tersisa dalam fasa es. Nah, karena ada campuran air dan es, maka temperatur akhir dari campuran ini bisa disimbolkan sama dengan 0 derajat Celcius. Nah, sehingga persamaan asas Black-nya seperti ini. Ini adalah jumlah kalor yang dilepaskan oleh yang diserap oleh es ya. Jadi massa es kali CS kali delta T1 ini untuk menaikkan temperatur dari min 10 menjadi 0 derajat. Kemudian melebur sebanyak 80% MS kali LS ya, ini melebur.
Nah, kemudian yang menyerahkan kalor atau yang melepaskan kalor dari kalorimeternya bersamanya adalah H kali delta T2. Delta T2 dengan delta T1 tentu beda ya. Ditambah dengan MS, M air kali C air kali delta T2. Jadi kalau kita masukkan nilainya, MS ini yang kita cari, CS itu setengah kalori per gram derajat Celcius, delta T1-nya sama dengan 0 dikurangi min 10 sama dengan 10 derajat. Kemudian 85% adalah 0,85 kali massa S kali LS itu sama dengan 80 kalori per gram. Nah, kemudian H panas jenis dari kalorimeternya sama dengan 50 kalori per derajat Celcius. Kemudian delta T2-nya sama dengan 20 derajat dikurangi 0 karena suhu akhirnya 0 derajat Celcius. Massa air 250 gram. Kemudian C air itu 1 kalori per gram derajat Celcius, delta T2 dari 20 menjadi 0. Jadi sama dengan 20 derajat Celcius. Nah, ini kalau kita hitung, ini dibagi 10 semua dulu. Kemudian ini tinggal setengah S, massa S, ditambah 6,8 massa S sama dengan ini dibagi 10 tinggal 100, ini menjadi 500. Jadi dari persamaan ini diperoleh massa S sama dengan 600 per 7,3 gram atau 82,2 gram. Nah, ini adalah massa S yang ditambahkan ke dalam kalorimeter. Nah, pada saat terjadi kesetimbangan tadi, S yang tersisa kan 15%. Jadi 15% kali jumlah S secara keseluruhan, yaitu 82,2 gram. Jadi kalau kita hitung ketemunya 12,33 gram. Ini adalah sisa S-nya. Temperaturnya 0 derajat Celcius. Pertanyaan bagian B, harus ditambahkan air lagi berapa ini supaya sisa S-nya ini melebur semua pada suhu 0 derajat menjadi air. Nah, jadi air yang ditambahkan itu suhu akhirnya tetap 0 derajat. Jadi yang melepaskan kalor hanya air tambahan saja. Maka ini dituliskan M air aksen kali C air kali delta T2 ditambah dengan MS yang tersisa ini dikalikan dengan kalor lebur S, LS. Nah, dari sini maka massa air yang ditambahkan sama dengan massa S yang tersisa 12,33 gram tadi kali LS 80 kalori per gram dibagi dengan C air itu 1 ya kalori per gram derajat Celcius, kemudian delta T2-nya sama dengan 20 derajat Celcius. Jadi kalau ini kita hitung maka diperoleh 49,32 gram. Nah, ini adalah jumlah air yang ditambahkan lagi ke dalam kalorimeter supaya temperatur akhirnya menjadi 0 derajat, semua S-nya melebur menjadi air. Nah, baik, itu adalah jawaban soal nomor 2. Nah, untuk jawaban soal nomor 3, 4, dan 5, itu nanti akan dijelaskan di dalam video selanjutnya, yaitu video bagian kedua. Saya kira ini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan untuk video selanjutnya. Terima kasih.